Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh menerima firman-Mu dengan seluruh diri kami. Kami rindu ditransformasi, dan kami tahu langkahnya adalah sehari demi sehari. Kesetiaan demi kesetiaan setiap hari. Maka hari ini, ketika kami merenungkan firman-Mu, ini adalah bagian dari kesetiaan yang kami usahakan itu Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya, dan Engkau tolong kami dalam perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini, Kamis 29 Januari 2026, judulnya adalah Tetaplah Menjadi Baik, dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semua ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Youth, netizen Indonesia mempunyai reputasi internasional. Sayangnya, bukan reputasi yang membanggakan. Mereka dikenal karena komentar pedas dan hujatan yang kejam. Dari selebritas sampai orang yang tidak dikenal menjadi sasaran tanpa ampun, bahkan tanpa tahu cerita lengkapnya. Budaya berkomentar pedas ini pun menjadi semakin biasa, seolah tidak menorehkan luka bagi yang membacanya. Teks kita hari ini mengajak kita untuk tidak ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Petrus menulis kepada jemaat yang sedang hidup dalam tekanan. Mereka dikucilkan secara sosial, dan pada saat yang sama mengalami perlakuan tidak adil karena iman mereka. Di tengah kondisi seperti ini, membalas dendam bisa terasa sangat wajar. Namun Petrus berkata sebaliknya, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hendaklah memberi berkat. Ini bukan sekadar nasihat untuk bersikap manis, ini adalah ajakan untuk hidup secara radikal, yakni melawan arus dunia yang menganggap kekerasan dan balas dendam itu wajar. Petrus tahu bahwa
menjadi baik, menjadi lembut, dan penuh kasih di tengah dunia yang kasar dan kejam itu sangat sulit. Namun, ia juga percaya bahwa justru melalui respons yang berbeda itulah iman kepada Kristus benar-benar akan terlihat. Youth, di dunia yang penuh dengan kekerasan dan kebencian, nilai-nilai kesabaran, kelembutan, dan kasih adalah tanda yang paling menonjol dari seseorang yang sudah disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Dunia sangat membutuhkan orang-orang seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita berani melawan arus dunia? Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami keberanian untuk melakukan yang benar. Berikan kami sebuah pikiran yang jernih, juga untuk melihat berbagai risiko ketika kami melakukan yang benar. Jangan biarkan kami menjadi polos dan melakukan dengan membabi buta, tetapi kiranya Tuhan hikmat-Mu berdiam atas kami, agar kami dengan teguh melakukan yang benar, dengan sebuah hikmat untuk melakukannya dengan tepat. Mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bye, Youth.